Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundah wa hazamal ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ya fattahu ya alim, iftah qulubana wa qulubal hadirin wal hadirat, futuhal arifin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du, para alim, para ulama, para sesepuh bina sepuh, hadirin hadirat jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, kita pada pagi hari ini kembali diberi kemampuan dan kemauan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga bisa hadir menjalankan perintah Allah jamaah sholat subuh dalam keadaan sehat walafiat. Ini patut kita syukuri, hadirin hadirat, karena tidak semua orang bisa seperti kita. Ada yang punya kemampuan tapi tidak punya kemauan. Ada yang punya kemauan tapi tidak punya kemampuan. Mestinya banyak yang pengen jamaah seperti kita, tapi mungkin karena sakit, mungkin karena ada uzur, akhirnya tidak bisa ikut jamaah. Tapi juga banyak yang mestinya bisa jamaah, bisa ke masjid, tapi belum punya kemauan. Nah, alhamdulillah pagi ini kita diberi kemampuan sekaligus kemauan. Ini sebuah kenikmatan yang luar biasa. Apalagi setelah jamaah kita masih berada di tempat jamaah begini dalam rangka kebaikan, dalam rangka zikir, iktikaf, tholabul ilmi. Niki nek cara, mohon maaf ya, paribasane ini ya. Habis ngaji terus dipanggil oleh Allah. Waduh, sebuah kebanggaan luar biasa. Tapi ya jangan sekarang gitu ya. Jadi kok setelah melakukan ibadah seperti ini, Pak, terus dipanggil oleh Allah, Masya Allah. Yang meninggal juga nggak seberapa susah, keluarga yang ditinggal juga tidak seberapa susah. Husnul khotimah. Dan itu harapan kita semua. Tapi sekali lagi ya jangan sekarang. Nah, hadirin hadirat rahimakumullah, pada pagi hari ini kita akan mengkaji tentang rezeki yang halal. Biasanya fokus pada makanan minuman. Nah, hari ini kita coba agak luas sedikit. Karena beberapa hari yang lalu kita kan ditunjukkan oleh berita bahwa Kejagung itu memberikan atau menyerahkan uang sejumlah 13,2 triliun untuk kas negara yang berasal dari korupsi ekspor minyak. 13,2 triliun itu, Masya Allah, kalau dihitung itu luar biasa banyak. Insya Allah di sini nggak ada yang pernah ketemu langsung fisik 13 triliun. Apa ada yang pernah? Saya itu coba ngitung, Pak. 13 triliun itu kalau ditumpuk kira-kira sak piro dukure. Kalau uang 100.000, ratusan ribu,
itu ditumpuk. Kira-kira 10 juta itu 1 senti. Gitu Pak, satu bendel itu Pak. 1 senti. Itu saya hitung kalau 13 triliun itu kalau ditumpuk ratusan ribu tadi. Itu kira-kira 13 kilo Pak di gedung tingginya itu Pak. Mungkin sudah sekian persen jalan menuju tuh bulan itu Pak. Jarak bumi bulan itu berapa? Itu ditumpuk 13 kilometer tingginya Pak. Itu uang ratusan ribu. Kok umpama duit 1000 Pak? Tidak tahu tingginya berapa kilo, tinggal mengalihkan itu. Tinggal mengalihkan. Terus kalau dijejer, saya ngitung Pak Pancene pengen bayang no sak piro sih 13 triliun itu. Bukan sepiro dawane, sepiro dukurin ndak, tapi sepiro dosone. Itu juga harus kita pertimbangkan. Ya. 13 triliun itu kalau dijejer disambung begitu uang 100 ribu. 100 ribu itu kira-kira panjangnya itu 15 cm. Kira-kira Pak ya. Ini undang-undi lah, kira-kira 15 cm. Ini kalau disambung-sambung Pak, ketemu saya hitung itu kira-kira sepanjang 19.500 km. Ya. Iku kanggo mageri Indonesia cukup. Dari Sabang ke Merauke itu kira-kira kalau ditarik garis lurus ya kira-kira 6.000-an lah kilometer. Lho iki 19.500 kilometer. Ngapunten, sekali lagi ini bukan sekedar ngitung saja, tapi saya mikir daneo dosane sak piro gitu Pak. Karena di situ melibatkan bukan hablum minallah, tapi di situ hablum minan nas. Bukan hakullah, bukan hubungan dia salah kepada Allah, tapi itu hakul adami, hubungan dia yang punya salah dengan sesama manusia. Dan mohon maaf Bapak Ibu, dosa yang terkait dengan hablum minan nas itu jauh lebih berat daripada dosa yang terkait dengan hablum minallah. Kalau dosa yang terkait dengan hablum minallah gampangane Pak, itu gampang gitu nggih. Kok cara umpama salate gak patiya temenan, minta ampun kepada Allah, ya menyesal betul, tidak akan mengulangi. Sudah, Allah Ghafurur Rahim. Allah itu maha pengampun, maha penyayang. Tapi kalau sudah dosa yang terkait dengan hablum minan nas, hakul adami, mau tahu ngelarakno koncone, tahu ngelarakno tonggone, ya, bikin marah yang lain dan lain sebagainya, terkait dengan hablum minan nas, Allah akan mempending ampunannya sampai orang yang kita salahi mau memaafkan. Loh iki sing angel Pak. Kalau Allah maha pengampun, tapi tetangga kita belum tentu maha pengampun Pak. Ini yang susah ya. Lah kalau sudah bicara korupsi, Masya Allah, ini hakul adami. Oh mestine jatai orang diambil dengan cara mendolimi, dengan mengambil haknya orang lain. Ini berarti hakul adami dan susah diampuni sebelum orang yang kita salahi memaafkan kita. Lalu kalau uangnya rakyat diambil seperti itu, apa ya mungkin mereka minta maaf ke rakyat semua? Kalaupun rakyat memaafkan paling ya ngomong tok. Nah, iki kan jatahku, iki kan mestinya buat pembangunan ini, mestinya kan buat bangun jembatan, mestinya kan buat bangun jalan raya. Loh, akhirnya banyak yang dizalimi. Nah, itu kalau kita tegaskan, maka berarti itu termasuk rezeki yang haram. Ya. Dan ternyata hadirin hadirat, ke depan ini Masya Allah akan sering terjadi seperti itu kalau tidak kita antisipasi dengan kajian-kajian seperti ini, bagaimana kita mempraktekkan ilmu agama. Itu penting sekali Pak. Dan dulu Rasulullah juga sudah memprediksi itu Pak.
sekitar berapa ribu tahun yang lalu kan, 1400-an lebih tahun yang lalu, Rasulullah itu menyampaikan begini dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. La ya'tiyanna 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u bima akhadal mal amin halalin am min haramin. La ya'tiyanna, sungguh akan datang. Ini kalau dalam bahasa Arab, Pak, penegasannya luar biasa. Jadi bentuk penegasan kalimat yang luar biasa. Layak tiyanna, lanya itu bermakna lam taukid, sungguh. Layak tiyanna, nun tasydid di belakang itu juga taukid, nun taukid yang artinya sungguh. Jadi dalam satu kata layak tiyanna atau satu kalimat dalam bahasa Arab itu ada makna sungguh dua kali. Layak tiyanna, sungguh akan datang betul. Kalau umpama boleh menerjemahkan bebas seperti itu. Layak tiyanna, sungguh akan datang betul zaman la yubalil mar'u bima akhadal mal, yang ketika itu orang tidak peduli lagi dengan rezekinya. Amin halalin amin haramin, nggak peduli rezekinya ini halal atau haram. Loh, Rasulullah dulu sudah menyampaikan begitu, Pak. Padahal panjenengan pirsa pada waktu itu ya tidak sekompleks kondisi sekarang. Kau ono sing ceritane korupsi, kolusi, nepotisme itu zaman Rasul ya ndak ada. Pokoknya peradaban Islam, Pak. The golden age peradaban Islam itu ya zamannya Rasulullah. Walaupun secara keilmuan, secara saintis itu pada masa dinasti Abbasiyah. Tapi bagaimanapun zaman Rasulullah nggak ada yang bisa ngalahkan, Pak. Wong gimana, wong apapun itu ketika ada masalah ditanyakan ke Rasul, ya kan? Selesai sudah. Rasulullah nggak bisa bocoran dari langit, Pak, langsung. Ya. Keumpama zaman sekarang ini ada masalah, tanyakan ke Rasul langsung, Pak, ketemu solusinya. Kok Rasulullah nggak bisa bocoran, Jibril datang ngasih wahyu. Nah, zaman dulu begitu. Makanya secara peradaban itu ya luar biasa pada masa Rasulullah. Nah, tapi ketika itu beliau sudah menyampaikan nanti akan ada zaman yang ketika itu orang tidak peduli lagi dengan rezekinya, dengan makanannya, apakah halal atau haram. Nah, Masya Allah, kondisi itu ternyata sudah terjadi pada zaman sekarang. Ya ngapunten, ini bukan berarti terus kita itu pasti akan bersih dari halal dari perkara haram, tidak. Wong kita ini manusia, gitu, manusia, menungso. Kata orang dulu menungso itu menus kakean dosa kita. Kita semua pasti punya dosa. Rezeki kita bisa jadi juga tercampur dengan yang haram. Tapi dengan memahami, mengkaji seperti ini, paling tidak ada penyesalan dalam diri kita. Karena kunci diterima taubat kita oleh Allah, diterima atau tidak, itu salah satunya adalah ini ada penyesalan atau tidak. Loh, kalau ternyata dulu mama kita pernah ngambil haknya orang dan orangnya jelas, ya mau tidak mau harus kita kembalikan, Pak. Mau tidak mau itu. Nah, saya itu masih ingat, Pak. Dulu saya kecil, ngapunten, ini salah, Pak. Tapi nggak usah dicontoh. Tapi ini kecil, masih kecil, saya masih SD, MI ketika itu ya. Kelas 1 atau kelas 2, saya lupa. Saya tuh sering diajak teman, Pak, jajan gitu ya, jajan ke mbah yang jualan di sekitar sekolahan. Lah cuman teman-teman saya itu ngajari ngambil 3 bayar 1, Pak.
Ya, masih kecil saya, masih kecil ya, nggak ngerti ya. Tapi itu salah, itu dosa gitu. Itu dosa. Bolak-balik, Pak. Ya ikut teman-teman saya, namanya yang jualan sudah sepuh soalnya. Ya ngambilnya 3 tapi bayarnya 1. Kadang ngambil 5 bayar 2. Itu bolak-balik. Terus setelah saya SMA atau kuliah, saya tuh baru inget, iya dulu saya itu diajak temen ya, ngambil sekian tapi bayarnya sekian, dan saya yakin ini salah, ini dosa. Walaupun ketika itu masih kecil saya, masih belum balik ya, belum mukallaf. Belum balik itu belum mukallaf. Mukallaf itu dikenai hukum, berarti ketika kecil dia belum terkena hukum. Tapi salah, saya akui itu salah. Akhirnya saya ya karena biar betul-betul halal ini darah saya ini ya, akhirnya saya mendatangi sekolah MI saya dulu, Pak. Loh, tapi ternyata sudah tidak ada beliau. Sudah meninggal. Nah, keluarganya juga sudah tidak ada. Nah, kondisi seperti itu mau tidak mau tetap kita menyesal. Jangan terus malah seneng, ya wis alhamdulillah gak ono. Nah, kalau seperti itu ya tidak ada penyesalan, Pak. Menyesal betul, mengakui bahwa itu salah, minta ampun kepada Allah. Insya Allah, Allah Ghafurur Rahim. Allah mengampuni kita. Tapi kalau jelas dan tegas, apalagi kita sudah dewasa, Pak. Kok dulu pernah ngambil iki haknya orang, mama kita ambil, mestinya ini haknya si A, kita ambil. Ya bagian dari bentuk penyesalan, kita kembalikan hak dia yang mestinya kita berikan ke dia dulu. Nah, kenapa, Pak? Karena nanti kata Rasulullah ya, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'in. Nanti Bapak Ibu pada hari kiamat kita itu akan ditanyai oleh Allah tentang 4 hal. Kemudian ini bagian dari bahan untuk introspeksi kita bersama. Jadi semua orang nanti pada hari kiamat itu ditanyai oleh Allah tentang 4 hal. Ini bocoran, Pak, nanti kita siapkan, Pak. Tapi ngapunten, jangan dijadikan dasar bahwa membocorkan soal UTS UAS itu boleh. Soal ujian nggak boleh dibocorkan, walaupun Rasulullah sudah membocorkan 4 pertanyaan yang nanti akan diberikan kepada kita. Apa 4 pertanyaan itu? Yang pertama wa an umrihi fima atafnahu. 1, umurnya dia gunakan untuk apa? Nanti ditanya, Pak. Maka kita siapkan mulai sekarang, atau mungkin bahkan mulai dari zaman dulu lah, mungkin ketika kita mulai balik ya. Umur kita gunakan untuk apa? Nanti ditanya oleh Allah. Umur 50 digunakan untuk apa? Sekarang sudah sampai 60 digunakan untuk apa? Nanti sampai 70 digunakan untuk apa? Ada enggak perubahan menuju kebaikan? Itu penting, Bapak Ibu. Dan yang bisa ngukur ya diri kita masing-masing. Kadang-kadang kita ngukur orang lain itu enggak sesuai, ya Pak. Ada orang kelihatan jelek, kita anggap jelek, padahal belum tentu dia jelek. Sebaliknya ada orang kelihatan baik, terus kita dewa-dewakan, padahal sebenarnya belum tentu dia baik. Itu ukuran kita pada orang lain. Nah, maka mari kita ukur diri kita masing-masing, kira-kira kita tambah umur ini tambah baik apa enggak? Rasulullah pernah ditanya, ya Rasulullah ayun nasi khairun. Ya Rasul, orang yang baik itu yang bagaimana sih? Apa jawabannya Rasul? Orang yang baik itu man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang baik itu orang yang panjang umurnya sekaligus baik perilakunya. Tambah umurnya, tambah kebaikannya. Dan yang gampang ngukurnya biasanya pakai kuantitatif, Pak. Oh dulu sholatnya gimana? Oh sholatnya dulu rajin, jamaah, umur 60. Sekarang umur 70 bagaimana?
Umur 75 bagaimana? Nah, secara kuantitatif kadang gampang kita ukur. Semakin tambah umurnya, semakin tambah kebaikannya. Itulah orang baik. Rasulullah menyampaikan begitu. Kemudian pertanyaan kedua, wa an jasadihi fima ablahu. Yang kedua, jasad kita ini kita gunakan untuk apa? Kalau tadi umurnya kita gunakan untuk apa, yang kedua jasad kita ini loh Pak, kita gunakan untuk apa? Mata kita gunakan untuk apa? Mulut kita gunakan untuk apa? Ya. Kaki kita, tangan kita, semuanya ditanya oleh Allah. Hari ini jam sekian kita gunakan untuk ngaji. Loh, ini dicatat Pak. Walaupun mungkin tidak lama, paling 45 menit gitu. Ya. Sebelum mungkin ada yang jogging, ada yang jalan pagi. Loh, ini kebaikan dicatat oleh Allah. Telinga kita gunakan mendengarkan tolabul ilmi, mata kita gunakan melihat. Sampai mohon maaf pantat kita gunakan untuk duduk ngaji begini. Oh, dicatat semua Pak. Jasad kita gunakan untuk apa? Kemudian pertanyaan ketiga, wa an ilmihi madza amila bihi. Ilmunya digunakan untuk apa? Jadi pagi ini kula panjenengan mendengarkan ilmu, setelah dapat ilmu digunakan atau tidak? Loh, nanti ditanyakan Pak. Ahad kemarin panjenengan ngaji dapat ilmu begini, dilakukan apa tidak? Lah ditanyakan Pak. Oh, kalau gitu Ustaz nggak usah ngaji biar nggak tahu. Lah lebih salah Pak kalau begitu Pak. Double dosane. Satu, double karena nggak mau ngaji. Dua, karena dia tidak mengamalkan apa yang dia ketahui. Lu double malah. Ya. Jadi yang ketiga ditanyakan itu ilmihi fima amila bihi. Ilmunya digunakan untuk apa? Makanya Bapak Ibu ngaji tolabul ilmi itu yang penting bukan sekedar berapa lama, berapa banyak, tapi bagaimana kita amalkan apa yang sudah kita kaji itu. Kalau dalam bahasa pendidikannya, orang belajar itu bukan sekedar learning to know, tapi juga learning to do. Jadi ngapunten kalau di dalam dunia pendidikan itu ada general concept of education, ada konsep umum dalam dunia pendidikan. Satu, learning to know, belajar untuk mengetahui, ya apa sih caranya ini bagaimana sih, itu learning to know. Yang kedua, learning to do, belajar untuk melakukan yang dia ketahui. Kemudian yang ketiga, learning to be, belajar untuk menjadi sebaik mungkin. Jadi kalau umpama belajar caranya wudhu, itu learning to know. Melakukan wudhu, itu learning to do. Wudhunya sesempurna mungkin, itu learning to be. Nah, tiga ya, learning to know, learning to do, learning to be. Belajar caranya sholat, learning to know. Melakukan sholat, learning to do. Sholatnya gak asal-asalan, itu learning to be. Tiga. Kemudian disempurnakan yang keempat, learning to live together, belajar untuk hidup bersama. Ini menunjukkan apa? Bahwa Islam itu bukan sekedar hablum minallah, tapi juga hablum minan nas, bahkan hablum minal alam. Bagaimana hubungan kita dengan alam semesta? Panjenengan nyari ayat hadis gimana caranya menyayangi binatang banyak. Nyari ayat hadis bagaimana kita menjaga sustainability alam ya, lingkungan, itu banyak ayatnya. Nah, ini berarti Islam mengajarkan itu. Maka ketika kita belajar keilmuan, kita gunakan untuk apa ilmu kita? Nah, kemudian pertanyaan keempat, nanti pada hari kiamat kita akan ditanya oleh Allah kaitannya dengan an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Rezeki kita Pak, harta benda kita nanti ditanya oleh Allah dari mana asalnya dan untuk apa.
Nah, ternyata beda, Pak. Pertanyaan keempat ini beda dengan pertanyaan yang 1, 2, 3. Kalau 1, 2, 3 hanya untuk apa? Umur untuk apa? Jasad untuk apa? Ilmu untuk apa? Tapi rezeki, harta benda bukan sekedar untuk apa, tapi ditanya dari mana. Jadi dua arah. Kalau umur hanya satu arah, untuk apa? Jasad satu arah, hanya untuk apa? Ilmu satu arah, hanya untuk apa? Tapi kalau rezeki, Pak, bukan sekedar untuk apa, tapi dari mana? Dari mana? Itu yang ditanyakan oleh Allah. Mohon maaf sekali lagi, ini perlu saya sampaikan kaitannya dengan halal haram, Pak. Ya, selama ini yang kita kaji makanan, minuman, ya, rezeki juga bagian dari ini. Ayatnya menggunakan makanlah, makanlah, tapi yang dimaksudkan itu bukan hanya makan, ya, menerima gaji juga harus halal. Ya, jadi ngapunten, jangan salah dalam memahami teks dalil. Ya, kadang di dalam dalil ayat Quran maupun hadis itu yang disebutkan bagian saja, tapi yang dimaksudkan keseluruhan. Itu kalau dalam sastra Arab ada ilmu namanya ilmu balaghah. Ilmu balaghah itu ilmu yang mempelajari bagaimana susunan kalimat, pemaknaan kalimat, itu banyak, Pak, yang dikaji. Nah, salah satu di dalam ilmu balaghah itu bicara tentang majas. Ya, dalam bahasa Indonesia kan juga ada, Pak, majas. Itu kalau di dalam sastra Arab namanya ilmu balaghah. Ada konsep tentang al-majazul mursal, majas yang maknanya kadang tidak sesuai dengan redaksinya. Ya. Contohnya, makanlah kalian yang halal. Artinya begitu kan? Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Wahai manusia, makanlah dari apa yang ada di bumi ini yang halal dan thayyib. Ayatnya itu redaksinya begitu, Pak. Makanlah yang halal, begitu. Tapi ini bukan berarti, oh berarti perintah minum halal nggak ada. Lah kan gitu, Pak. Orang yang tekstual akan memahami begitu. Karena secara teks memang ayatnya makanlah yang halal. Tapi ini yang dimaksudkan yo mangan, yo ngombe, yo nguntal, gitu kan? Apa istilah ini? Yo menghisap, macam-macam, Pak. Jadi jangan terus difahami, oh yang disuruh kan makan halal. Nggak ada perintah minum halal. Nggak ada perintah menghisap yang halal. Ini kan bahaya seperti itu. Makanya ilmu balaghah itu penting, bagaimana memahami sebuah kalimat. Ya, itu kalau dalam ilmu balaghah masuk kategori itlaqul juz wa iradatul kul, ngomong bagian tapi yang dimaksudkan adalah keseluruhan. Ini dalam konteks halal haram banyak ayat hadis yang seperti itu. Contoh, hurrimat 'alaikumul maitatu wadamu walahmul khinzir, diharamkan kalian maitah bangkai, wadamu darah, walahmul khinzir daging babi. Jelas, Pak, di situ secara teks yang haram itu daging babi. Makanya jangan heran di sana ada golongan walaupun minoritas, Pak, walaupun minoritas. Ya, itu biasanya masuk kategori madzhab al-dhahiri. Madzhab al-dhahiri itu melihat yang dhahir saja, Pak. Teksnya bagaimana? Ya. Pokoknya teksnya, karena yang haram itu daging babi, oh berarti tulangnya ndak haram. Oh berarti kulitnya ndak haram. Oh berarti bulunya ndak haram. Oh berarti jeruannya ya ndak haram. Itu orang-orang yang tekstual. Ya. Yang mohon maaf kalau dalam perspektif kita, mazhab kita, ya, mereka berarti kurang memahami ilmu balaghah tadi itu. Ya. Secara teks memang lahmul khinzir, lahmun itu daging, khinzir itu celeng atau babi. Ya, secara tekstual yang haram itu daging babi. Tapi sekali lagi ini bukan berarti dagingnya tok, Pak. Inilah yang tadi saya sebut itlaqul juz wa iradatul kul, ngomong bagian tapi yang dimaksudkan adalah keseluruhan.
Ya sama dengan kehidupan kita Bapak Ibu, kalau kita umpama minum kopi, ditanya orang, unjuk nopo Pak? Jawaban kita kan minum kopi, gitu tak Pak? Lu mosok jenengan kopi didelamuti ngoten? Lah mboten. Tapi di situ ada kopi, ada gula, ada air, kadang ditambah creamer, macam-macam Pak. Tapi cukup kita ngomongnya minum kopi. Nah, ketika kita ngomong minum kopi, itulah itlaqul juz wa iradatul kul. Kita nggak perlu, oh aku ngombe kopi tak campur gula, tak kei banyu, tak tambahi creamer, kan nggak begitu. Tapi cukup minum kopi. Nah, ini teks dalilnya begitu, sama dengan tadi. Hurrimat 'alaikumul maitatu wadamu walahmul khinzir. Diharamkan kalian bangkai, darah, daging babi. Yang dimaksudkan keseluruhan dari babi. Entah itu jeruannya. Kalau jeruannya memang ada Pak. Panjenengan kalau melihat di beberapa literatur, ternyata jeruan babi itu banyak yang dimanfaatkan. Contoh usus. Itu ada juga yang dijadikan casingnya sosis. Ya, jadi dari ususnya itu dijadikan casing sosis. Loh bisa. Ya. Belum lagi mama tulangnya. Tulang itu mohon maaf, biasanya kita itu kan ada makanan minuman yang agak kenyal-kenyal gitu Pak ya. Permen atau makanan apa yang kenyal-kenyal atau minuman yang kental, itu biasanya ditambah gelatin. Salah satu bahan tambahannya. Gelatin itu bahan bakunya dibuat dari tulang binatang atau kulit binatang. Nah, kalau sudah binatang itu pertanyaannya panjang, Pak. Ya. Ketika gelatin dari kulit atau tulang binatang, pertanyaannya binatang apa? Kalau babi berarti haram. Kalau sapi berarti belum tentu halal. Nyembelihnya bagaimana? Lu kan panjang pertanyaannya. Kalau binatang. Nah, berarti kalau tulangnya itu dari babi, ya berarti gelatinnya itu haram. Kalau gelatinnya itu haram dijadikan bahan tambahan di makanan, ya makanannya jadi haram, minumannya juga jadi haram dan seterusnya. Ya. Nah, itu contoh babi. Jadi hanya diwujudkan bagian saja, dilafalkan bagian saja, tapi yang dimaksudkan adalah keseluruhan dari babi itu. Atau contoh tadi, ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Wahai manusia, makanlah yang halal dan thayyib. Itu juga sama, carilah rezeki yang halal. Maknanya begitu. Bukan sekedar makanlah yang halal, tapi carilah rezeki yang halal. Makanya 4 pertanyaan tadi harus betul-betul kita pertimbangkan, kita antisipasi. Jangan sampai nanti Pak, jawaban kita ini loh nggak bener. Kalau sudah nggak bener, Masya Allah, itu yang sangat mengkhawatirkan bagi kita. Ngapunten Bapak Ibu, kadang saya itu kan mikir begini, lah ya urip itu boleh opo sih. Kalau nggak nyari, bagaimana nanti masa depan kita? Kan begitu Pak. Kalau di dunia ini kan hanya berapa lama? Ngapunten, ini bukan berarti membuat kita pesimis untuk bicara tentang keduniaan, tidak. Ya, ayatnya jelas, wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Kita tidak boleh melupakan dunia. Tapi orientasi keduniaan kita itu adalah orientasi akhirat. Kalau ayat tadi itu begitu. Di dunia harus kita bekerja keras, menyiapkan materi kita harus, tapi orientasinya adalah wabtaghi fima atakallahu darul akhirah. Orientasi kita ke sana. Artinya apa? Jangan sampai kita punya pikiran di dunia ini kalau sudah selesai ya selesai, tidak, tapi itu perjalanan gitu. Bahkan beberapa riwayat menyatakan perjalanan kita ini panjang, Mbak. Dan dari dulu sudah biasa kita lakukan. Dulu kita di alam azali. Alam azali itu bahan kita, apa nih basa Jawane niku jadrene niku lho, Pak.
adonannya itu disiapkan di alam azali. Dari alam azali kemudian alam ruh, dari alam ruh ke alam rahimnya ibu, dari alam rahim pindah sekarang di alam dunia, dari alam dunia pindah lagi ke alam barzah, alam kubur itu. Dari alam kubur nanti dibangkitkan lagi oleh Allah ke alam mahsyar. Dari alam mahsyar baru ke alam akhirat. Kalau nggak surga ya neraka. Jadi panjang perjalanan kita. Karena panjang, maka Allah berpesan, fatazawwadu fa inna khairaz zadid taqwa. Cari bekal. Panjang Pak, berarti kan harus cari bekal kita. Karena perjalanan kita panjang, maka carilah bekal, siapkan bekal. Dan bekal yang terbaik adalah bekal ketakwaan. Loh, Allah pun pesannya begitu Pak. Ya. Makanya dipikir-pikir, kok ada orang ulang tahun bolak-balik sing dinyanyekno panjang umurnya, njaluk panjang sak piro gitu. Kok umpama diberi Allah 100 tahun, ngapa gak malah bingung lho Pak? Kok umpama panjenengan dikasih umur 200 tahun, kira-kira tambah seneng apa tambah susah? Ya susah Pak. Iya nek tambah tuwek tambah kuat Pak. Tambah tuwek tambah remek ya. Bagaimanapun sudah, kesehatan itu punya pengaruh pada ibadah. Lah kok ono wis gak apa-apa tuwek sing penting iso ibadah sak mampune. Iya, ibadah memang semampunya, tapi bagaimanapun kurang sempurna, Pak. Kita akui. Ya. Dulu ketika muda kita bisa 5 waktu ke masjid ngaji sak pol-pole. Lah wis tuwek, Pak. Ya, sikil ya titik wis deglok gitu. Asam urat. Nah, bagaimanapun pastilah kita akui loh, dipakai sekian puluh tahun apa gak rusak loh Pak. Saya pernah mikir begini, saya itu punya sanyo di rumah, pompa air itu loh Pak. Pompa air 5 tahun rusak Pak, bolak-balik kadang 3 tahun rusak. Saya mikir ya Allah, jantung gitu Pak, mompa gitu, gak pernah berhenti. Ono sing 70 tahun gak rusak, 80 tahun gak rusak. Lu coba Pak, mompa itu 24 jam terus gitu. Nah, pompa air di rumah kadang 4 tahun rusak. Padahal mompanya hanya berapa jam sehari gitu, berapa jam sehari rusak. Lah jantung mompa terus. Makanya kok ono sing loro jantung ya, ada teman itu ya, swidak terus loro jantung, sakit jantung. Nah iya gak apa-apa, swidak tahun. Enggak ada saya berpikir gitu, Pak. Nah, omahi pompa air 4 tahun rusak ya. Ngapunten, ini bukan berarti ngeremehno ndak, tapi bagaimanapun tambah umur itu mesti tambah kesehatan turun tuh pasti Pak. Jadi wong ya faktor U itu nggak bisa dibohongi Pak. Meripat iki biyen wawas ke ngaji ya enak ngoten. Tapi kalau sudah berumur bagaimanapun pengaruh. Ya, makanya yang penting hidup itu barokah. Yang penting itu ya sehingga untuk bisa menuju ke sana, mari bareng-bareng kita jaga rezeki kita jangan sampai tercampur dengan yang haram. Ini bukan hanya panjenengan, saya juga begitu sama. Ya bener, saya itu PNS Pak, ASN. Kadang gak jelas gaji ini teko endi Pak. Mungkin bisa jadi iki ya pajeke apa itu rumah bordil dan macam-macam, minuman keras macam-macam jadikan satu. Ya bisa jadi begitu, mau tidak mau itu Pak, kita akui. Ya cuman kan nggak jelas ya, nggak jelas. Nah ketika nggak jelas begitu, di dalam Islam ada konsep namanya zakat, infak, sodako. Nah itu untuk Pak, untuk zakah itu artinya suci, mensucikan harta benda kita sing nggak jelas itu tadi loh Pak. Tapi ini sing jelas juga bisa Pak. Kalau jelas ini korupsi ben suci dizakati ya nggak bisa Pak. Ya itu bagi yang nggak jelas ya. Saya kira itu, monggo kalau ada yang perlu ditanyakan, monggo Pak. Monggo, nih monggo. Monggo silakan. Yeah.